Eh, karena memang betul upaya pencegahan sudah lewat. Ini kan sudah kejadian. Jadi penanggulangannya lagi. Nah, langkah penanggulangan ini kan kita perlu menyeluruh dengan semua sektor terkait. Paling tidak itu kita harus melanjutkan instruksi gubernur dengan meminta secara langsung aparat-aparat yang terendah yang berhadapan langsung dengan masyarakat seperti perangkat dusun desa, kecamatan, kemudian ini PPL untuk turut serta mengecek, memantau dan menjelaskan bahwa kebakaran atau pembakaran hutan atau lahan sekarang ini sangat tidak dimungkinkan lagi karena memang perubahan iklim kita luar biasa, tidak seperti masa lalu. Nah, untuk itu memang kita harapkan tadi kita menindaklanjuti dengan rekomendasi juga, atau bukan rekomendasi, instruksi, supaya kalau memang untuk benar-benar sesuai tradisi untuk ladang pun ya tolong dibersihkan sekitarnya dulu, sekitar lokasi itu, kemudian bakar bersama-sama dan jaga, jangan bakar tinggalkan, supaya kalau dia melarat berjangkit ke area lain cepat dipadamkan. Terhadap perusahaan, saya minta mereka juga berperan serta dengan masyarakat sekitarnya. Bagaimana mereka terus serta juga menjaga, itu juga upaya melakukan pembinaan masyarakat. Kalau ada warga membakar ladang, mereka punya peralatan pemadam kebakaran, ya minta juga partisipasinya, ikut serta supaya kalau terjadi di luar areal ladang yang terbakar lalu menjangkit kalian cepat dipadamkan. Nah, mengantisipasi masalah lingkungan dengan iklim sekarang ini, kita minta supaya perusahaan-perusahaan itu betul-betul melaksanakan AMDAL. Di AMDAL itu kan jelas apa-apa harus dilakukan, termasuk pembuatan embung-embung penampung air, sehingga tidak terjadi kebakaran di lahan, lalu kesusahan air, cari air, ini lagi ke kemarau kan. Nah, di luar itu juga sawit kan tingkat daya serapnya dengan air kan tinggi. Ya kalau memang bagi kepentingan perusahaan itu sendiri saat-saat kering dilakukan penyemprotan ke sawit, sumber air sudah tidak payah lagi, tidak susah. Ini kan 80 kali 50 meter kali 40 meter jadi lambung itu. Ini bantai sampai bibir tepi pantai sungai pun tanamnya sawit. Ini kan misalnya ini kan masih makin hari makin pekat asapnya Pak. Ya. Nah mungkin seandainya dari perusahaan nanti misalnya makin ada melebar untuk pembakaran lahan, itu tindakan tegas dari Bapak. Kalau perusahaan saya sudah bilang tadi, karena orang perusahaan itu tidak ada lagi masyarakat yang pendidikan, bukan seperti masyarakat yang tingkat pendidikan rendah. Orang pintar semua, orang terpelajar, orang pemodal. Jangan datang ke sini, saya katakan, membawa penyakit, tapi datang ke sini turut membantu mengadakan perubahan terhadap masyarakat, membangun masyarakat. Kalau mereka justru yang melakukan pembakaran, tidak ada urusan. Saya bilang Kapolres, saya tindak aja, saya prosedur yang berlaku, hukum yang berlaku. Karena mereka bukan anak-anak lagi, bukan orang tidak bersekolah lagi, justru mereka terdidik. Apakah mungkin untuk mencabut usaha gitu Pak, jenis perusahaan? Kita lihat tingkat pembakaran yang mereka lakukan. Kalau memang tidak mengerti dan sengaja, bisa saja sampai izinnya kita minta cabut, direkomendasikan supaya cabut. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, hanya lalai saja, mungkin bisa kita pertimbangkan mewajibkan dia menyiapkan sarana prasarana pemadam kebakaran supaya bisa mengantisipasi. Dan tidak ada rumus lagi sekarang, terutama perkebunan tidak boleh melakukan pembakaran, tapi sistemnya stacking. Ini yang mesti kita kontrol. Jangan mereka main kucing-kucingan sehingga ada tuduh menuduh akibat
membakar ladang lah, kemudian perusahaan juga membakar. Nah inilah saya minta tadi bagaimana peranan aparat dari bawah sampai atas. Aparat terbawah ini kan langsung melihat, langsung mengetahui. Dari atas ini kan monitor juga, harus sinergi. Nah ini kan kadang-kadang bisa bodoh. Yang penting aku, itu urusan kau lah. Nah ini jeleknya kita. Tidak ada merasa bahwa asap itu semua ngirupnya. Iya. Mungkin ada himbauan Bapak Pak terhadap perusahaan ataupun masyarakat ataupun orang yang yang menjadi penyebab terbakarnya lahan Pak. Yang pertama tadi saya minta itu tadi. Oke, kalau itu betul-betul lahan pertanian padi mereka sesuai dengan tradisi orang, terutama orang Dayak dan orang Hulu ya, ladang. Pertama bersihkan sekeliling yang mau dibakar. Kedua bakar dan jaga sampai api padam. Itu kalau terpaksa ya. Tapi kan sebenarnya menurut atur adat pertanian ladang berpindah pun udah lewat masa bakar Pak nih. Ini kan udah mulai September, orang udah nugal harusnya. Nah, kedua lagi, sengaja atau tidak sengaja membuang api sehingga menimbulkan kebakaran apabila ketahuan orang tindak tegas. Itu kan tidak ada alasan lagi tradisi mau beladang. Itu berarti sengaja. Nah, kita minta laporan itu juga supaya bisa diproses. Ketiga, kita minta perusahaan-perusahaan itu bukan hanya untuk tahun ini, mungkin tahun depan lebih parah. Dari sekarang mengantisipasi membuat embung-embung penampung air di perusahaannya. Supaya kalau terjadi ke depan seperti ini, tidak klise, tapi adalah kemajuan perubahan. Tidak lagi berpikir ini masalah yang tidak bisa diatasi, mesti ada upaya. Nah, itu Muspika itu harus mengontrol. Di samping saya minta BPBD memperjuangkan tadi kekurangan-kekurangan seperti bantuan pemadam kebakaran, tadi ada alat yang hilang, tidak bisa dipakai. Mestinya beli komplit, tidak mau tahu, tagih gitu sekalian. Supaya bisa diberi petunjuk, bentuk kelompok, dibina, latihan. Karena apa? Kebakaran ini bukan hanya lahan saja ya, pemukiman juga. Apalagi musim kemarau nih. Mesti kita waspadai, mesti kita antisipasi. Nah ini saya minta tuangkan dalam instruksi bupati tadi. Bukan lagi mencegah, tapi penanggulangannya. Ini kan salah satu bukan penyebab kebakaran atau asap ini kan bukan hanya karena petani atau perusahaan yang membakar ladang atau lahan itu Pak. Yeah. Salah satu penyebab menurut survei itu kan karena teriknya matahari bisa menyebabkan tanah gambut itu terbakar. Antisipasi dari pemerintah daerah untuk mengatasi itu Pak. Sebetulnya tingkat panas di tempat kita untuk terbakarnya gambut belum. Sekalipun kata orang lapisan ozon itu sudah koyak, tapi belum. Kenapa? Kita katulistiwa. Cuma kalau dibakar tetap terbakar. Dan jangan lupa bahayanya bagi kehidupan manusia pembakaran di lokasi daerah kita ini, terutama lahan gambut. Itu zat asam tanah, kadar asam tanah yang tinggi, zat asamnya, itu dibakar membuat racun bagi ispa. Lebih berbahaya lagi karena zat asam itu terbakar itu kan jadi racun. Nah itulah makanya kalau lahan gambut itu kan tingkat asamnya tinggi, basah-basah, kering, asapnya lebih tebal dan lebih pekat dan lebih membahayakan bagi pernapasan manusia. Nah itulah makanya kita katakan kalau berladang di tempat gambut yang tebal pun orang Dayak belum mampu, karena tradisional kan. Bisa tumbuh kan. Nah, kecuali perusahaan pakai alat modern, tapi masih menggunakan sistem penyiapan lahan melalui pembakaran, sangat bahaya tuh. Itu boleh ditindak secara hukum. Oke, untuk sementara itu dulu Pak ya, informasi ya Pak ya. Baik, terima kasih. Informasi